Yesus telah datang. Dimulai dari mana? Dari Takaras. Renungan firman dengan satu tema tentang teguh dalam iman. Amin. Ya. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dengan berbagai perkembangan ajaran sekarang ini yang gampang kita temukan, gampang kita akses, ini kadang-kadang menjadi satu hal yang sangat serius dalam hidup kita untuk kita bisa menanggapinya, ya. Karena kalau kita tidak kuat dalam iman, tidak berpegang pada firman, maka akan terjadi kegoncangan yang membuat pengiringan kita akan Tuhan menjadi abu-abu. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ada satu kerinduan seorang Rasul Paulus, ya, bagaimana sesungguhnya keteguhan seorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana tentang pasal 15, ada kebangkitan Kristus dari ayat pertama sampai ayat yang 11, dan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-34 berbicara tentang kebangkitan kita, ya. Ada kebangkitan Kristus, ada kebangkitan kita, dan selanjutnya mulai ayat yang 35, saudara, ada kebangkitan tubuh. Artinya ayat ini berbicara tentang kebangkitan di dalam kita percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat, saudara, dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, kita bersyukur dengan kebangkitan Kristus, maka kita menjadi orang yang percaya, beriman kepada Tuhan. Kita semua percaya setelah bangkit. Amin. Ya, itu sebabnya, saudara, dari penjelasan ini Rasul Paulus, ya, dia ingin meneguhkan iman kita. Dengan engkau percaya dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dia naik ke sorga yang akan menjadikan tempat bagimu, maka ditutup dalam ayat 58, karena itu. Apa, saudara? Karena itu apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Ada dua hal, saudara, di sini yang disampaikan. Yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang kedua, apa dikatakan? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada dua hal yang sangat penting disampaikan Rasul Paulus yang akan menjadi dasar kita dalam kita percaya, beriman kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara, kalau berdiri teguh itu mengandung pengertian, saudara, dikatakan kokoh, tidak tergoyah. Ya. Berdiri teguh dikatakan kokoh, tidak tergoyah. Itu yang katanya apa? Berdiri teguh. Kalau yang dikatakan jangan goyah mengandung pengertian, artinya sesuatu yang tidak terombang-ambing ataupun sesuatu yang tidak bisa tergerakkan. Bapak Ibu, kita semua tahu, ya, kalau orang membangun rumah, semua punya prinsip, kalau bangunan itu pondasinya tidak kuat, maka bisa mempengaruhi satu keretakan, kerusakan, dan bisa menjadi roboh. Jadi, saudara, dikatakan berdiri teguh itu kokoh, tidak tergoyahkan. Coba saudara bayangkan, dia buat tiang, terus sudah dicor, terus kita goyang-goyang. Kira-kira saudara aman nggak? Nggak aman, ya. Takutnya pas datang angin bisa roboh. Jadi, saudara, dikatakan dari Rasul Paulus, bagaimana orang yang berdiri itu kokoh, tidak tergoyahkan. Ya, jangan goyah. Makanya berdiri teguh dengan jangan goyah itu satu paket, saudara. Jangan saudara udah berdiri tapi dia goyang. Nah, inilah yang dimaksud Paulus, bagaimana pengiringan kita akan Tuhan, bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Yang tetap tidak tergoyahkan. Karena Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya, kalau sempat orang Kristen goyah, itu bisa mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kalau keluarga Bapak Eri, dia tetap ingat ibadah kepada Tuhan. Ya, saya katakan kesempatan 5 tahun bekerja sana mengumpulkan duit untuk beli mobil. Ya, sekalipun dibilang sudah jual sana jual sini. Kalau jual sana jual sini berarti asetnya banyak dong. Ya kan? Ya. Selama 5 tahun bisa ada hasilnya. Ya kan, daripada kerja. Apa hasilnya? Ya cuma bawa satu koper, ya sama aja. Ya. Nah, saudara, kalau orang goyah mempengaruhi imannya kepada Tuhan, benar nggak? Yakin nggak? Bujur-bujur nggak kalau beribadah diberkati? Wah, saudara,
Apalagi saudara, di dalam zaman sekarang ya, kalau kita bandingkan katakanlah sekitar 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, dulu kan mau dengar firman Tuhan kan harus ke gereja, ya kan? Kalau umpamanya Pak Karis sekarang umur 68, Pak berapa Pak? 67, 68, 69, 70, 71, 69. Kira-kira kalau 40 tahun lalu, katakanlah umur 29, ataupun 50 tahun lalu umur 19 tahun, mungkin sudah ada WA belum ya? Belum ada WA ya? Belum ada SMS kali mungkin, masih telepon rumah ya. Artinya saudara, kalau kita melihat di masa kini, begitu gampangnya kita bisa dengar firman Tuhan lewat apa? TikTok. Lewat apa lagi? YouTube. Lewat apa lagi? Instagram. Lewat apa lagi? Facebook. Apa lagi? Ada Telegram ya. Ya. Pokoknya saudara sekarang canggih. Pertanyaannya, apakah ketika orang share firman Tuhan itu ataupun ada pengajaran-pengajaran, apakah semuanya itu pengajaran itu adalah benar-benar untuk membangkitkan iman atau menggoyahkan? Ya, kan gampang saudara, buka aja begini saudara. Apalagi sekarang karena dunia digital ini, untuk mencari orang YouTuber itu untuk mencari orang-orang yang ya, buat aja saudara nanti status-status gitu ya. Tapi kalau khotbah yang benar, sedikit yang nontonnya. Tapi kalau dibilang, oh Yesus telah datang, dimulai dari mana? Dari Takaras. Wah, di mana Takaras itu? Orang tahu semua. Ya. Yesus datang di mana? Dimulainya dari Trans 38. Wah. Kenapa? Karena ini adalah ujung. Kalau dari apa katanya? Ini adalah tengah bumi. Ya. Sudah datang saudara di Trans 38. Kalau kita buat status begini saudara, orang mulai wah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Paulus memberikan pengajaran. Sekalipun banyak pengajaran yang datang, sekalipun banyak ajaran-ajaran yang sepertinya ajaran itu benar, tapi menyimpang daripada kebenaran, Paulus berkata, kita harus tetap teguh dalam firman Allah. Amin. Amin. Ya. Saya tidak larang saudara, tapi bagaimana kita bisa mengkaji. Ya. Jangan goyah. Ya. Ada banyak pengajaran yang menggoyahkan iman kita. Benarkah Yesus atau juru selamat? Sebab ada yang berkata Yesus bukan juru selamat. Tapi benarkah saudara orang berpikir, benarkah demikian? Tapi perlu saudara kita cek bahwa Kisah Rasul pasal 4 12 dikatakan bisa firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Iya. Selain di dalam Dia. Iya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya enggak ada. Manusia sehebat apapun, secanggih apapun dikatakan tidak ada diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena sempat beredar saudara, katanya Yesus telah hadir, telah lahir di China dengan wujud seorang perempuan. Ya. Akhirnya saudara, itu mulai viral. Yesus mewujud seorang perempuan. Ya. Berapa waktu lalu saudara, Kementerian Agama memanggil semua aras-aras gereja. Dan saya pada waktu diutus untuk mewakili aras PGPI. Sepakat mengkaji apa menjadi ajaran. Ternyata ajaran Tuhan Yang Maha Esa ini, ya, gereja Tuhan Yang Maha Esa berkata bahwa Yesus sudah hadir di Cina, di timur, jadi berupa wujud wanita. Jadi katanya ini sudah melenceng daripada kebenaran firman Allah. Makanya setelah itu dibuatlah surat bahwasanya itu sudah masuk di daerah Kapuas pada waktu itu. Setelah kita menandatangani semua aras gereja, ditandatangani oleh kantor Kementerian Agama Kalimantan Tengah, dan kita serahkan kepada pihak berwajib supaya ditindak tegas bahwa ajaran ini telah menyimpang dan mengajarkan ajaran sesat, tidak layak, tidak bisa ada di Kalimantan Tengah. Ya puji Tuhan, pada waktu itu langsung dieksekusi dan sekarang tidak tahu di mana. Tapi mungkin di Kalimantan dia tidak boleh, jangan-jangan di tempat lain dia boleh. Ya. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada begitu gampang masuk ajaran. Ya. Makanya kita perlu saudara kita bertumbuh, kita dalam satu gereja, kita menerima firman Allah, ada satu penggembalaan yang benar, sehingga kita bisa tetap kuat, kokoh dalam pengajaran firman Allah. Amin. Ya. Kenapa saudara? Coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. janganlah percaya akan siapa, Ya. tapi ujilah orang itu. Ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini ayat ini saudara, kejadiannya telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Artinya apa saudara? Kalau penyesat itu ada, kalau roh nabi-nabi palsu itu ada,
Itu bukan baru sekarang ini, saudara. Bahkan dikatakan, ya, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi kemana? Ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi telah pergi ke seluruh dunia. Makanya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau orang tidak bertumbuh dalam iman, itu menjadi sasaran empuk nabi palsu. Tapi di sini tidak ada amin. Amin. Kalau orang tidak bertumbuh dalam iman, dengan gampang terseret dengan pengajaran-pengajaran palsu. Saya pernah, saudara, waktu baru keluar uang 75.000, pernah ya, tahu ya? Iya. Saya coba fotokopi, saudara, scan. Persis hampir sama. Cuma bedanya kalau yang asli dibalikkan itu uang, tapi kalau yang kertas dibalikkan kertas. Jadi susah membuat timpal balik, saudara. Saya pernah lihat, ternyata kalau orang tidak paham, ya kalau biasanya katanya orang itu, saudara, kalau uang palsu itu katanya selalu dikerjakan itu malam-malam, belanja malam-malam, katanya begitu ya. Jadi saudara, dikatakan nabi-nabi palsu, saudara, sedang merajalela dan pergi ke seluruh dunia. Coba 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antri. Wow, dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku apa? Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saudara, ketika kita mengadakan Natal, Bapak Ibu, ketika kita mengadakan Natal, itu secara tidak langsung memberikan penjelasan, pemahaman bagi kita, Yesus telah lahir ke dunia. Makanya banyak orang berkata, jangan bilang Natal, nanti kau mengakui setelah lahir, katanya begitu. Ya, gereja kita masih merayakan Natal. Jadi kalau ada orang dia tidak mengaku, dikatakan, saudara, ya, Yesus telah datang sebagai manusia, maka dikatakan, saudara, itu adalah si penyesat dan antikris. Ada orang saksi Yehova, dia datang, karena saksi Yehova ini suka menginjil, saudara. Jadi dia tanya, apakah kau percaya dengan Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, anak Allah atau anak manusia? Oh, masa ada anak manusia, katanya. Kalau anak manusia berarti bukan Allah, katanya. Loh, kadang-kadang, saudara, datang orang berkata, masa ada anak manusia? Kalau berarti anak manusia bukan Allah. Loh, nah ini, saudara. Terus ada yang bilang begini, kalau anak monyet itu monyet enggak? Kalau anak monyet enggak? Iya. Kalau anak babi? Kalau anak anjing? Kan tinggal itu kan, saudara, kan? Kalau anak Allah, ya? Ya Allah. Anak Allah. Siapa? Yesus namanya. Ya. Jadi kalau ada orang datang, saudara, oh itu bukan anak Allah, itu anak bukan itu. Ya. Itu si penyesat. Karena dia belum percaya dia diselamatkan. Jadi kalau datang orang saksi Yehova, dia bilang, kau diselamatkan belum? Kalau belum diselamatkan, jangan injilin saya sudah diselamatkan, selesai. Ya. Saya pernah saksikan enggak? Saya pernah lagi tidur, saudara, bukan di palangka. Saya lagi tidur di tempat abang saya, karena saya habis khotbah minggu. Jadi saya tidur waktu saya pergi ke Batam. Ternyata datang anak abang saya bilang, saya dengar ada suara. Dia pikir yang tidur itu adalah tuan rumah. Karena badan saya dengan abang saya beda tipis, saudara, ya. Ya, kami keturunan orang gemuk memang, saudara, ya. Ya. Jadi dia bilang gini, boleh nggak masuk, dibilang sama anak abang saya. Mau ngapain? Ada mau ngasih undangan bahwa hari ini deh. Terus saya dibangunin, udah ada datang tamu, katanya. Saya bangun. Oh iya, saya bilang, oh kami dari seksi Yehova, kata gini-gini. Oh ya, silakan masuk lah. Ayo, silakan masuk lah. Jadi saudara, aku bilang, Ken, ambil dulu, kasih minum itu. Ya, silakan. Bapak, ya. Enggak, karena sudah masuk, karena dipikir saya pemilik rumahnya. Jadi saya bilang, saya tadi bilang saksi Yehova, untuk apa? Untuk mengundang acara ini, saya bilang. Saya bilang gini, oh, apakah ibu sudah selamat? Oh, belum tentu, katanya. Belum tentu. Karena bisa saja besok saya marah, bisa saya besok berdosa, jadi saya tidak selamat. Saya bilang, berarti Yesus datang, Yesus rela di kayu salib, itu untuk menyelamatkan siapa? Ya kalau saya belum tentu selamat. Tapi saya mau undang supaya datang ibadah ke sana.
Kalau engkau udah selamat, maka datanglah ke khotbah undangan supaya kita pun ikut diselamatkan. Akhirnya setelah dia tahu saya pendeta, kalau gitu saya permisilah dulu ya. Kami mau tanya. Ya tanya, udah selamat belum? Ya, karena kita yakin kita yang percaya diselamatkan. Kalau nggak selamat, ngapain menginjil? Ya kan? Nah, oleh sebab saudara, kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah. Mungkin kita sedang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, penderitaan. 1 Timotius berkata, memang setiap orang yang beribadah kepada Tuhan mengalami tantangan. Yesus aja pun diberhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kalau kita sedang dalam penderitaan, tekanan, masalah, firman Tuhan berkata, engkau, saya dan saudara wajib berdiri teguh dengan firman Allah. Amin. Coba kita lihat saudara, Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Ya. supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, Ya. tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia dikatakan kamu menderita penganiayaan, tetapi dikatakan apa? Kuatkanlah. Bapak Ibu, kalau kita sedang menghadapi tantangan, sedang dalam penderitaan, Tuhan mau kita menguatkan hati kita. Saya akan baca, dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara-saudara kita semua, kalau kita menghadapi masalah tantangan, jangan kita tawar hati. Kalau tawar hati, kecillah. Di sini ada yang nggak punya masalah. Ya, saya bilang saudara di ibadah pemuda kemarin, bisa aja yang sohib ini, kamu kan sering dibonceng kan? Iya. Bisa aja kalian yang sohib ini suatu saat berantem. Sekarang karena belum berantem, masih sama-sama naik motor berdua. Tapi kalau suatu saat kalian berantem, si A jelekin si B jelekin si A. Artinya mereka sama-sama jelek. Ya, bisa kan? Makanya saya bilang gini, kalau kalian berantem, jangan kasih tahu semua. Nanti setelah damai, dia sudah tahu. Ya, itu karena semangat saudara. Ya. Bisa aja suatu saat berhantam. Ya, bisa saja suatu saat tidak sependapat, tidak sepaham. Tetapi kita harus kuatkan hati kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, proses yang dialami Yusuf itu gak gampang. Tapi dia tetap menguatkan hati dia, tetap percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, Yusuf disertai oleh Tuhan. Kan dikatakan tadi bahwa aku telah mengalahkan dunia, maka kuatkanlah hatimu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, yang pertama, kuatkanlah hatimu. Jangan mence, jangan cengeng. Ya, karena kalau kita sedang dalam masalah, kita sedang membuktikan benar nggak kita beriman kepada Tuhan, sanggup nggak Tuhan menolong kita. Bertahan dalam proses masalah, membuktikan kita punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai karena masalah, rugi nggak datang ibadah. Tadi di Berea bilang, aduh Selam, aku hampir 1 bulan ke ibadah, hatiku sepertinya nggak sejahtera. Baik nggak saudara, 1 bulan ke ibadah? Masih ada nggak sih 1 bulan ke ibadah masih sejahtera? Kalau sampai 1 minggu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, lama-lama terbiasa nggak ibadah, nggak sejahtera. Jangan kalau sudah mau Natal baru. Kalau untuk Pak Heri nggak apa-apa lah, Natal di sini nggak apa-apa. Ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, biarpun masalah datang, itu menjadi sarana untuk kita melihat mujizat Tuhan. Amin ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa dengar ketika mereka bertahan dalam proses, mengikuti proses tanpa protes, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Tetap bertahan dalam proses, amin. Ya, karena proses akan menghasilkan ketekunan, ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Wah, itu saudara, kalau ada penderitaan kecil saudara, itu dikatakan penderitaan kecil saja, tapi mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Jadi kalau ada masalah itu kecil, lewati saja, maka ada kemuliaan yang besar, kemuliaan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Iya. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kami bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka
yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus. Dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau kita teguh berpegang, dikatakan Bapak Ibu, pada kebenaran, maka kita akan bertumbuh dalam segala hal. Bisa katakan amin? Amin. Sekali lagi dikatakan, kalau kita teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita akan bertumbuh dalam segala hal. Itu sebabnya jemaat Tuhan, sekalipun ada tantangan persoalan, tetaplah teguh dalam Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hanya orang yang punya kekuatan teguh, dia akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dia terombang-ambingkan, dia akan mengalami kemunduran dalam pelayanan. Dan saya berharap kita semua tetap giat, tetap kokoh di dalam Tuhan. Karena ayat 58 berkata, segala jerih payahmu, segala perbuatan dalam pelayanan tidak sia-sia. Dengan kata lain, Tuhan semua perhitungkannya. Amin untuk firman Tuhan.